Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 9 sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersikap bersih, dan selalu jaga kesehatan. Baiklah, di pertemuan kali ini saya Pusat Effendi, guru matematika SMP Angkasa Universitas Sastra Negara Bandung, akan menyampaikan materi pada kompetensi dasar 3.4.2 refleksi, yaitu pencerminan. Apa itu refleksi? Mari kita bahas bersama-sama. Refleksi terhadap garis ya. Pertama, perhatikan gambar 4.11 ini, ada cermin datar KL. Di sebelah kiri cermin, yaitu ada garis AB. Maka bayangan daripada garis AB ini di sebelah mana? Ya, di dalam cermin, atau di sini kalau di sebelah kanan garis KL. Ya. Dan demikian masing-masing titik sudut jaraknya sama terhadap bayangannya. A pada KL. Itu misalkan segini ya, 5 satuan. Juga kan 5 satuan bayangannya. B juga terhadap KL 2 satuan misalkan. Maka bayangannya terhadap cermin juga kan 2 satuan B aksennya. Sehingga garis AB ini akan menghasilkan bayangan A aksen B aksen. Jadi panjang AB akan sama dengan panjang bayangannya, yaitu A aksen B aksen. Selanjutnya kita perhatikan ada AA aksen, ini tegak lurus terhadap cermin. Ya. Begitupun dengan B aksen juga tegak lurus terhadap cermin. Karena kedua-duanya tegak lurus terhadap cermin KL, maka AA aksen ini akan sejajar dengan BB aksen. Oke, untuk lebih memahami tentang refleksi atau pencerminan ini, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan bayangan dari segitiga ABC pada gambar di bawah ini, pada gambar ini ya, gambarnya titik A, B, dan C. Yaitu bayangannya apa? A aksen, B aksen, C aksen. Dengan cara bagaimana menentukan titik bayangannya, sudut bayangan pada segitiga ABC ini. Seperti tadi, jarak dari sudut A terhadap cermin XY, di sini ya ada cermin XY, itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita hitung 6 satuan. Maka jarak A aksen terhadap cermin juga 6 satuan. Jadi 6 satuan dari cermin ini ke kanan berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada di sini. Nah, seperti tadi ini tanda sama bahwa antara titik sudut A terhadap cermin akan sama jaraknya dari bayangannya terhadap cermin XY. Kemudian titik sudut B itu sama dengan bayangannya B aksen. Selanjutnya titik sudut C. Berapa satuan? 1, 2, 3. Maka dari cermin ke kanan juga ada 3, sehingga terjadilah C aksen. Kalau kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, ini akan menghasilkan segitiga juga. Dan ternyata terbalik. Jadi pencerminannya, kalau satu benda dicerminkan pada cermin datar, hasilnya terbalik ya. Iya. Ya kalau tidak terbalik, kita tidak bisa ngaca. Muka kita ya ke belakang, sana cermin, tidak bisa melihat wajah kita sendiri. Oke, dengan demikian seperti ini uraiannya seperti tadi ya. A menghasilkan bayangannya A aksen, B menghasilkan bayangan B aksen, C menghasilkan bayangannya C aksen. Maka segitiga ABC akan menghasilkan bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi pada refleksi terhadap garis XY ini, segitiga ABC itu kongruen. Apa sih kongruen? Sama dan sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Saya kira masih sederhana ya, masih mudah siswa kelas 9 sekalian. Asal diperhatikan dengan seksama, sabar,
dan tekun ya, kita ingin bisa gitu. Oke, selanjutnya kita beralih kepada cat nomor 3, yaitu B, refleksi terhadap sumbu koordinat. Ini ada sumbu koordinat X, sumbu koordinat Y ya, sumbu koordinat. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Satukan jadi koordinat, sumbu koordinat. Pertama, refleksi terhadap sumbu X ya, sumbu yang datar. Peroleh, kalau kita ambil titik A ini 4,2. Bagaimana bayangannya terhadap sumbu X? Artinya jarak daripada A terhadap sumbu X itu berapa satuan, kita hitung. Makanya di sini menggunakan kertas berpetak ya, siswa sekalian. Kalau menjawab soal supaya lebih tepat hasilnya. Kecuali kalau ada ukurannya itu juga bisa, kertas biasa yang tanpa berpetak. 1, 2 satuan. Maka dari cermin ke bawah itu 2 satuan. 1, 2 sehingga menghasilkan bayangan A aksen. Ternyata ini di berapa sih? 1, 2, 3, 4 X-nya dan Y-nya 1, 2 ke bawah, maka negatif 2. Jadi bayangan daripada A yaitu A aksen 4, negatif 2. Kemudian kita perhatikan titik B, ada negatif 6, negatif 4. Terhadap sumbu X berapa langkah gitu ya, berapa satuan? Coba kita hitung. 1, 2 1, 2, 3, 4 ya. Maka dari cermin ke atas juga 4 harusnya. 1, 2, 3, 4. Oh, titiknya ada di sini. Ternyata titiknya di negatif 6,4 ya. Itu menghasilkan B aksen. Begitupun dengan terhadap sumbu Y ya. Dari titik A 4,2 terhadap sumbu Y. Dia berapa langkah ke kiri gitu kepada sumbu Y ini di titik A ini. 1, artinya berapa satuan gitu ya. 1, 2, 3. Kita hitung ya. 4 juga ya. 1, 2, 3, 4. Maka dari cermin ke kiri itu ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. 4 langkah atau 4 satuan. Sehingga titik bayangan A aksen kedua terhadap sumbu Y tempatnya berada pada 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri. Jadi negatif ke atas. Di Y-nya 2. Begitupun bayangan titik B terhadap sumbu Y menghasilkan B aksen 2. Ya, terhadap sumbu Y itu ternyata 6 ya, 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ke kanan juga dari cermin X sumbu Y itu ya. 6 satuan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan posisinya ada di sini. Di berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sebelah kanan. Tapi bawah ya, di sebelah kanan X-nya positif 6. Karena di bawah posisi Y-nya negatif ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi bayangan dari B aksen 2 adalah 6, negatif 4. Kesimpulannya ya. Kalau ada titik P, A, B direfleksikan pada sumbu koordinat ya, pada sumbu X menghasilkan P aksen 1 yaitu bayang A, negatif B. Jadi kalau terhadap sumbu X maka yang negatifnya Y gitu. Tapi apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, P, A, B ini menghasilkan P aksen 2, yang negatifnya apa? X ya, yaitu atau absis ya, yaitu min A, B. Masih sederhana juga ya. Oke, kita lanjutkan. Pada contoh nomor 1, tentukan bayangan titik P negatif 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Jawabannya ya, rumusnya adalah P, A, B menghasilkan bayangannya negatif A, B. Kemudian ini ada P negatif 12,25. Maka bayangannya A-nya negatif, berarti negatif 12. Negatif dan negatif positif 12. Ini tetap 25. Jadi bayangan titik P pada refleksi tersebut adalah P aksen 12,25. Contoh kedua, titik Q 27, negatif 18 direfleksikan terhadap sumbu X ya. Kemudian bayangannya direfleksikan terhadap sumbu Y. Oh, 2 kali nih.
Tentukan koordinat bayangan titik terakhir. Jawab. Q A, B terhadap sumbu X menghasilkan Q aksen A, negatif B. Ya. Kemudian Q di sini 27, negatif 18 terhadap sumbu X, maka menghasilkan Q aksen adalah 27, negatif kali negatif positif. Jadi 27,18. 27,18 ini kita refleksikan juga terhadap sumbu Y ya, maka yang negatifnya yang X, yang absisnya yaitu negatif. Jadikan bayangan terakhirnya, bayangan 2 adalah negatif 27,18. Jadi koordinat bayangan titik terakhir pada refleksi tersebut adalah negatif 27,18. Demikianlah siswa sekalian, saya yakin kalian paham ya. Semoga kalian bisa lebih memahaminya ya. Dan kata kuncinya adalah mau mencoba dengan sabar, tekun, dan ulet. Sukses selalu untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.